anak saat ini semakin besar, terutama pada anak-anak generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 2010 dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital atau digital native. Mereka sangat akrab dengan gadget dan internet sejak usia dini, sehingga pengaruh dunia maya terhadap perkembangan mereka sangat besar. Dalam konteks era digital, tantangan seperti penggunaan gadget yang berlebihan dan kurang interaksi langsung dapat menghambat kemampuan anak untuk membentuk empati, regulasi emosi, dan keterampilan sosial dasar. Oleh karena itu, perhatian, pengawasan, serta komunikasi yang intensif dan penuh kasih sayang dari orang tua sangat diperlukan agar anak mampu tumbuh dengan stabil secara emosional, memiliki kontrol yang baik, serta menjalin hubungan sosial yang sehat di masa perkembangan selanjutnya. Penggunaan gadget yang berlebihan oleh anak-anak seringkali tidak disertai dengan pengawasan yang memadai dari orang tua. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, seperti munculnya sifat agresif, kurang fokus, serta menurunnya kemampuan sosial akibat minimnya interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Padahal, orang tua memiliki peran sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya dan menjadi teladan utama dalam pembentukan kepribadian mereka. Hubungan yang efektif antara orang tua dan anak yang dilandasi kasih sayang, kemesraan, dan tanggung jawab. Hal ini berpotensi melemahkan hubungan antara anggota keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bercengkrama secara langsung seringkali tergantikan oleh aktivitas sendiri, seperti bermain handphone, menjelajahi internet, atau bermain game online. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih tertutup dan kurang berempati terhadap lingkungan sosialnya. Pola asuh orang tua memegang peran penting dalam menunjang perkembangan anak, terutama selama masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Menurut teori Baumrind, terdapat 3 jenis pola asuh utama: otoriter yang menekankan aturan dan hukuman, demokratis yang menggabungkan kebebasan dengan bimbingan, serta permisif yang cenderung membiarkan anak tanpa arahan. Dari ketiganya, pola asuh demokratis dinilai paling ideal karena mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, baik secara kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Kurangnya perhatian dan keterlibatan aktif orang tua dapat berdampak negatif terhadap perilaku anak, seperti menjadi sulit diatur, kurang disiplin, dan lebih senang bermain daripada belajar. Berdasarkan wawancara dengan seorang narasumber, disarankan agar orang tua tetap mengontrol aktivitas anak hingga mereka cukup matang untuk diberikan kebebasan. Aktivitas fisik juga penting untuk menunjang perkembangan motorik dan kognitif anak, namun masih jarang dilakukan. Padahal, WHO merekomendasikan anak usia 5-17 tahun beraktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari. Selain itu, pendekatan dalam pola asuh juga perlu memperhatikan aspek emosional anak. Penggunaan kata kasar atau tekanan berlebihan dapat memicu stres dan gangguan mental. Oleh karena itu, saat anak melakukan kesalahan, orang tua dianjurkan untuk menasihati dengan empati agar anak belajar dari pengalaman tanpa merasa tertekan. Pendekatan yang penuh kasih sayang akan membantu membentuk pribadi anak yang lebih sehat secara mental dan emosional.